Selamat bertemu dalam pembelajaran daring. Mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 atau Anatomi Tumbuhan. Topik kita saat ini yaitu komponen non-protoplasmik atau benda-benda ergastik. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan komponen non-protoplasmik pada sel tumbuhan. Komponen non-protoplasmik dalam plasma terdiri atas 1. Bersifat cair dan kedua bersifat padat. Dinding sel adalah komponen non-protoplasmik terletak di luar membran plasma. Kita masuk bagian A. Komponen non-protoplasmik di dalam plasma bersifat cair. Komponen non-protoplasmik di dalam plasma yang bersifat cair terdiri atas 1. Cairan sel, yang kedua lemak atau minyak, dan yang ketiga damar. Kita masuk yang pertama, cairan sel. Cairan sel terdapat dalam vakuola, terdiri atas air dengan senyawa organik dan anorganik yang terlarut di dalamnya, memberikan reaksi asam seperti pada buah yang masih muda. Zat-zat yang terdapat dalam cairan sel, yang pertama asam-asam organik, misalnya asam tartrat, asam oksalat, asam malat, serta garam-garamnya dalam bentuk kalium dan magnesium. Yang kedua, karbohidrat dalam bentuk monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa, disakarida, sakarosa dan maltosa, dan polisakarida dalam bentuk inulin dan glikogen. Yang ketiga, amida-amida, yaitu asparagin dan glutamin. Keempat, protein. Yang kelima, alkaloid dalam bentuk piperin, risinin, nikotin, kokain, dan kinin. Keenam, zat-zat penyamak, yaitu glikosida dan asam galus. Dan ketujuh, zat-zat warna atau antosianin. Asam-asam organik terdapat pada buah-buahan, sakarosa pada tebu, misalnya pada gula bit, inulin pada tumbuhan Asteraceae, piperin pada lada, yaitu Piper nigrum, risinin pada biji jarak, Ricinus communis, sedang nikotin pada daun tembakau atau Nicotiana tabacum, kokain pada daun koka, Erythrocylon coca, kinin pada kulit batang kina. Antosianin adalah pigmen yang larut dalam cairan sel dalam vakuola. Yang kedua, lemak dan minyak. Terdapat sebagai cadangan makanan, terutama dalam biji-biji, sebagian besar tumbuhan spermatopita dalam persentase yang rendah. Biji kacang tanah dan kelapa, kadar lemaknya dapat mencapai 70% berat kering. Dalam sel yang plasmanya mengandung banyak air, lemak terdapat sebagai tetes-tetes minyak, dinamakan vakuola lemak. Lemak tumbuhan adalah campuran beberapa ester dari gliserin dengan asam lemak, terutama asam lemak palmitat, asam lemak stearat, dan asam lemak oleat. Minyak atsiri dan damar terdapat sebagai tetes-tetes yang membias cahaya, misalnya dalam akar rimpang jahe, kulit buah jeruk, dan buah lada, serta pada daun sirih. Bagian B, komponen non-protoplasmik dalam plasma yang bersifat padat. Terdiri dari kristal-kristal. 1. Kristal CA oksalat. 2. Kristal kersik. Ketiga, butir-butir aleron. Kita masuk yang pertama, kristal CA oksalat. Asam oksalat bebas dalam tumbuhan bersifat racun,
maka harus diendapkan dalam tumbuhan dalam bentuk garam Ca oksalat. Kristal Ca oksalat terdapat dalam plasma dan vakuola atau mengisi seluruh ruang sel. Bentuk kristal Ca oksalat. Bentuk kristal besar tunggal dengan berbagai bentuk, misalnya pada daun jeruk. Kristal kecil-kecil seperti pasir biasanya berbentuk piramida yang amat kecil, misalnya pada tangkai daun bayam dan tembakau. Kristal berbentuk jarum atau sapulidi disebut dengan nama kristal rafida pada daun bunga pukul 4, lidah buaya, dan daun nenas. Gambar ini menunjukkan bentuk kristal kalsium oksalat. Gambar bagian atas ditunjukkan kristal Ca oksalat berbentuk jarum pada tangkai daun Mirabilis jalapa. Gambar yang bagian bawah menunjukkan bahwa kristal Ca oksalat bentuk drus pada tangkai daun begonia. Kristal majemuk bentuk bintang dan roset disebut kristal drus, misalnya tangkai daun begonia, batang jarak, dan daun kecubung. Kristal yang tersusun radial disebut ferrokristal, misalnya pada tumbuhan pilokaktus. Kristal Ca oksalat larut dalam HCl dan atau H2SO4, tetapi tidak larut dalam larutan asam cuka. Yang kedua, kristal resik. Terdapat dalam sel-sel epidermis tumbuhan Poaceae, Cyperaceae, Arecaceae, dan Orchidaceae. Larut dalam asam fluoredat. Komponen non-protoplasmik dalam plasma yang bersifat padat ditunjukkan pada gambar ini. Gambar A dan B ditunjukkan kristal drus. C yaitu kristal prisma, kemudian D yaitu kristal rafida. Ketiga, butir aleron. Protein dapat bersifat protoplasmik, juga bersifat non-protoplasmik atau sebagai cadangan makanan. Protein dapat bersifat amorf, bentuk kristal atau kombinasi. Protein cadangan dalam biji-biji, dalam endosperm atau embrio. Dalam alat penyimpanan makanan yang berair, protein ditimbun sebagai larutan di dalam cairan sel. Jika alat penimbun makanan menjadi kering, misalnya biji masak, protein yang larut dalam cairan sel berubah menjadi padat, dinamakan butir-butir aleron atau badan-badan protein. Biji yang banyak mengandung lemak mempunyai butir aleron yang besar, misalnya pada biji jarak. Aleron terdiri atas protein yang tergolong dalam globulin dengan iodium akan memberikan warna kuning coklat. Di dalam butir-butir aleron biji jarak terdapat kristaloid protein, biasanya berbentuk segi enam, dan globoid, yaitu bagian yang mengandung zat terdiri dari fitin dan garam-garam Ca dan Mg dari asam mesoinosid heksafosfat. Dalam biji padi dan jagung, butir aleron hanya terdapat pada sel-sel bagian luar, yaitu pada jaringan endosperm dan disebut lapisan aleron. Terjadinya aleron. Terjadinya aleron adalah sebagai berikut. Dalam sel-sel pada biji yang masak, dalam plasmanya terdapat banyak butir-butir kecil bentuk bulat mengandung protein. Saat biji berkecambah, protein larut. Terjadi vakuola-vakuola kecil yang kemudian dikumpulkan menjadi vakuola besar. Sebaliknya, waktu biji masak,
vakuola menjadi banyak dan kecil-kecil, dan di sini dikumpulkan protein hingga kering dan padat. Butir-butir ini disebut dengan nama butir-butir aleron. Gambar ini ditunjukkan butir-butir aleron. Bagian C, komponen non-protoplasmik di dalam plastida, yaitu bentuk kristal dan amilum. Yang pertama, bagian berbentuk kristal, yaitu bentuk pigmen dalam kromoplas, kristaloid protein dalam plastida. Yang kedua, amilum, yaitu suatu polisakarida terdapat dalam kloroplas, disebut dengan nama kloroamiloplas, atau leukoplas disebut leukoamiloplas. Amilum dalam kloroplas disebut tepung asimilasi, dalam leukoplas disebut tepung cadangan. Diameter butir amilum yaitu berukuran 2-170 mikrometer. Titik permulaan terbentuknya amilum disebut titik inisial atau hilus atau hilum. Berdasarkan letak titik inisial dibedakan amilum konsentrik, yaitu hilusnya di tengah, misalnya pada umbi jalar, Ipomea batatas. Amilum eksentrik, hilusnya di tepi, misalnya pada umbi kentang atau Solanum tuberosum. Butir amilum kelihatan berlapis-lapis. Lapisan ini disebut dengan nama lamela. Amilum dan hilus ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berdasarkan jumlah hilus, dibagi atas, pertama, butir amilum tunggal. Butir amilum tunggal mempunyai sebuah hilus dikelilingi oleh lamela, misalnya pada ubi jalar dan kana edulis. Yang kedua, butir amilum setengah majemuk, yaitu butir amilum yang mempunyai lebih dari satu hilus yang masing-masing dikelilingi oleh lamela dan bagian luarnya dikelilingi oleh lamela bersama, misalnya pada umbi kentang. Yang ketiga, butir amilum majemuk, yaitu mempunyai lebih dari satu hilus yang masing-masing dikelilingi dan tidak ada lamela bersama, misalnya pada biji padi serta gandum. Berdasarkan jumlah hilus dibedakan butir amilum yang disebut dengan diadelf, triadelf, tetraadelf, pentaadelf, dan polyadelf. Pada biji padi jumlah hilusnya 4-100 dan pada gandum 30.000 jumlah hilusnya. Pada butir amilum dibedakan, bagian yang di tepi disebut amilopektin, sedangkan struktur bercabang-cabang dan terdapat di bagian tengah disebut amilosa dengan struktur yang tidak bercabang. Gambar ini ditunjukkan struktur dari amilum. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang komponen non-protoplasmik. Sekian dan terima kasih.